Dani terbangun di pinggir pantai. Tubuhnya dipenuhi luka sobek dan lebam yang sudah menghitam seperti diracuni sesuatu. Langit masih gelap, namun bukan karena malam, melainkan karena kabut hitam yang menutupi matahari. Ombak menghantam pasir dengan suara seperti erangan. Dan airnya kini berwarna keabu-abuan, berbau seperti daging busuk. Ia mencoba duduk, tubuhnya gemetar hebat. Kesadarannya masih kabur. Tapi bayangan Andini berdiri di atas laut masih tergambar jelas di benaknya. Ia berjalan tertatih-tatih ke arah kampung, tapi suasana terasa salah. Sepanjang jalan yang biasa dilalui wisatawan kini sepi total. Warung-warung tutup dengan papan-papan bersilang. Sepeda motor dan mobil yang biasa parkir berjejer, kini rusak berkarat. Padahal terakhir kali ia melihatnya, semua masih utuh. Setiap rumah yang dilewati terasa mati. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya suara angin yang seperti berbisik. Dan sesekali suara-suara langkah kecil yang tak terlihat. Dani berhenti di depan rumah nelayan tua yang dulu sering memberinya kopi saat ia kecil. Pintu rumah itu terbuka sedikit, bergoyang pelan seperti menantang. Ia mendorong pelan, dan mendapati isi rumah itu kosong. Tapi tidak benar-benar kosong, semua perabotan masih ada. Hanya saja seluruh dindingnya penuh coretan. Ribuan coretan, semua dengan tulisan yang sama. Ia telah kembali. Tulisannya bukan dengan spidol atau arang, melainkan darah yang telah mengering. Sebagian bahkan masih basah. Dani mundur, napasnya mulai tak karuan. Tiba-tiba suara bisikan menyentuh telinganya dari arah belakang. Ia menoleh cepat, tak ada siapapun. Tapi udara di sekitarnya berubah dingin, dan ruangan terasa menyempit. Ia melihat ke arah dapur, dan mendapati tubuh nelayan tua itu. Menggantung dengan lidah menjulur dan kedua matanya dicungkil. Di bawah tubuhnya ada mangkuk air laut. Dan di dalamnya mengapung sehelai rambut panjang berwarna hijau kehitaman. Dani berlari keluar rumah. Namun ia tidak sendirian. Di ujung jalan berdiri sekelompok orang. Wajah mereka tertutup rambut. Tubuh mereka telanjang penuh luka bakar. Dan masing-masing memegang keris yang terbuat dari batu karang. Mereka tidak bergerak, tapi Dani tahu. Mereka tahu dia ada di sana. Dani memutar arah dan berlari ke tengah desa. Namun saat melewati balai desa, ia berhenti. Di sana, ratusan penduduk desa berdiri membentuk lingkaran. Mereka semua memegang api yang berwarna biru. Menari pelan sambil menyebutkan mantra-mantra dalam bahasa yang Dani tidak pahami. Di tengah lingkaran ada sesajen besar, kepala kambing, bunga kamboja hitam, dan foto Andini yang kini penuh luka sayat. Ia bersembunyi di balik pohon besar, dadanya hampir meledak oleh ketakutan. Tapi kemudian salah satu orang dalam lingkaran berhenti dan menatap langsung ke arah Dani. Matanya tidak memiliki bola mata. Hanya rongga gelap yang berdenyut. Orang itu menunjuk, dan semua kepala dalam lingkaran menoleh ke arahnya. Dani lari. Ia tidak tahu kemana, tapi kakinya membawanya ke arah pegunungan. Ia ingat satu tempat, gua tempat ia dulu bermain saat kecil. Gua yang dikatakan tertutup untuk umum karena suara-suara dari dalamnya membawa kegilaan. Tapi sekarang, tempat itulah satu-satunya tempat persembunyian. Di dalam goa, suasana tidak lebih baik. Udara dipenuhi kelembaban dan bau jamur. Tapi juga aroma garam laut yang tidak masuk akal karena ia sudah jauh dari pantai. Ia berjalan lebih dalam, menyalakan ponselnya sebagai penerangan.
Cahaya itu hanya mampu menerangi 2 meter ke depan, sisanya gelap pekat. Tiba-tiba, dinding goa bergema dengan suara tangisan. Tapi bukan satu. Tangisan wanita, pria, anak-anak. Semuanya menyatu dalam harmoni penderitaan. Dani memejamkan mata dan terus berjalan. Tapi kemudian kakinya menyentuh sesuatu. Sebuah tangan. Bukan mayat, melainkan tangan yang masih hidup. Mencengkram kakinya. Dani menjerit, tapi tangan itu menariknya jatuh. Ia terhempas ke dalam lorong goa yang dalam. Tubuhnya menghantam batu dan akhirnya terperosok ke dalam ruangan bawah tanah yang luas. Di sana, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia biasa. Laut. Ya, lautan. Tapi ada di bawah tanah. Ombaknya pelan, tenang, tapi airnya hitam seperti tinta. Di tengah laut itu berdiri sebuah pulau kecil, dan di atasnya ada singgasana batu. Dan di singgasana itu, duduk Andini. Tapi Andini bukan lagi manusia. Rambutnya menjuntai hingga ke laut. Matanya memancarkan cahaya merah darah. Dan tubuhnya tidak lagi berpakaian. Kulitnya berganti menjadi sisik halus, seperti makhluk laut purba. Di belakangnya, sayap transparan terbentang, berdenyut seperti ubur-ubur. Andini? Dani berbisik dengan suara hampir tak terdengar. Andini membuka mata, dan saat tatapan mereka bertemu, Dani merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Kepalanya dipenuhi suara-suara yang memaksa masuk, bisikan, jeritan, doa-doa terputus, dan suara tawa bayi. "Kau kembali padaku," ucap Andini. Namun suaranya seperti berasal dari dasar samudera. Kau bukan Andini lagi. Aku lebih dari itu. Aku adalah yang lama menunggu. Aku adalah warisan. Dan kau, Dani, kau adalah saksi. Tapi saksi juga harus memilih, menjadi pembawa kisah, atau menjadi bagian dari kisah. Tiba-tiba dari dalam laut bawah tanah muncul tangan-tangan besar. Tangan yang tertutup sisik dan kuku sepanjang belati. Mereka menjulur ke tepi ruangan, merangkak ke arah Dani. Dani berlari. Namun semua jalan telah tertutup. Langit-langit gua pecah. Dan dari celahnya muncul wajah manusia yang dikenalnya. Namun dalam bentuk kematian. Ibunya. Teman masa kecilnya. Guru sekolah. Semua menatapnya dengan senyum bengkok. Suara Andini terdengar lagi. Kau bisa pergi. Tapi kau harus membawa ini bersamamu. Dari tubuhnya keluar seekor makhluk kecil, seperti bayi. Namun kulitnya transparan dan di dalamnya mengalir darah hitam. Dani tak bisa menolak. Makhluk itu melompat ke dadanya dan masuk ke dalam tubuhnya melalui mulut. Dani menjerit. Matanya membiru. Ia merasa tubuhnya terbakar dari dalam. Tiba-tiba semuanya gelap. Saat ia sadar, ia berada di kamar rumah sakit. Tubuhnya dipenuhi kabel, dan ada 2 perawat yang memeriksanya. Di televisi yang menyala samar di sudut ruangan, berita menyebutkan kejadian aneh di wilayah pesisir selatan. Air laut berubah warna. Nelayan menghilang. Dan ratusan orang mengalami gangguan kejiwaan. Setelah mendengar suara dari laut saat malam, Dani memegang dadanya. Detaknya tak lagi sama. Dan di belakang bayangan kaca jendela,
seseorang berdiri. Andini, masih dengan mata merah itu, menatap dari luar rumah sakit. Meski kamar Dani ada di lantai 5, ia belum selesai. Malam satu suro baru saja dimulai. Malam itu rumah sakit seperti tak berpenghuni. Lampu-lampu lorong redup, sesekali berkedip. Dan suara mesin-mesin monitor terdengar seperti detak jantung setan yang sedang tertidur. Dani duduk di ranjangnya, menatap kaca jendela tempat bayangan Andini tadi terlihat. Tapi sekarang hanya gelap. Dan kilat yang sesekali menyambar menampakkan pantulan wajahnya sendiri yang mulai berubah. Pucat seperti mayat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya halusinasi akibat trauma. Tapi tubuhnya terus menunjukkan tanda aneh. Setiap malam, ia mimpi dirinya berdiri di tengah laut. Tubuhnya tak basah, tapi tenggelam dalam kehampaan. Di sekelilingnya muncul puluhan suara yang memanggil namanya dari dasar laut. Meminta dia membuka jalan. Perawat yang biasanya ramah mulai menjauhi. Dani. Mereka berbisik satu sama lain setiap kali masuk ke kamar. Beberapa bahkan menolak menyentuhnya. Dani mendengar salah satu dari mereka mengatakan, bola matanya berubah tiap malam. Suatu malam, Dani terbangun oleh suara langkah kaki yang sangat pelan. Seperti kuku mencakar lantai keramik. Ia membuka matanya dan melihat sesosok perempuan berdiri di sudut ruangan. Bukan perawat, bukan dokter, dan bukan Andini. Sosok ini lebih tinggi dari manusia normal. Rambutnya menjuntai hingga ke lantai. Dan kulitnya keriput berwarna abu-abu seperti kain kafan yang direndam air garam. Makhluk itu tidak bergerak. Tapi Dani tahu, makhluk itu memperhatikannya. Ia menutup mata dan membuka lagi. Sosok itu hilang. Tapi dari bawah ranjang terdengar suara napas berat. Seperti seseorang, atau sesuatu, berbaring di sana. Dani tak berani bergerak. Ia hanya menatap ke atas. Namun bayangan di langit-langit kamar menunjukkan sosok. Berambut panjang merayap pelan-pelan di atasnya. Pagi harinya, perawat menemukan Dani dalam kondisi kejang-kejang. Darah menetes dari telinga dan hidungnya. Dokter memutuskan untuk memindahkannya ke ruang isolasi. Tapi malam itu sebelum dipindah, Dani menerima tamu. Seorang perempuan tua berjubah hitam datang dengan membawa botol kecil. Berisi air yang tampak bersinar kehijauan. Ia mengaku bernama Nyai Sukma. Dukun tua dari selatan yang pernah bersumpah. Tidak akan lagi ikut campur dengan dunia jin. Tapi sesuatu telah berubah. Ia bilang Dani sudah tidak bisa kembali sepenuhnya sebagai manusia. Di dalam tubuhmu sekarang ada penunggu dari samudera dalam. Dani. Ia bukan jin, bukan arwah. Tapi bagian dari Ratu Laut yang selama ini tertidur. Kau adalah perantara, ucapnya sambil meneteskan air dari botol itu ke dahi Dani. Tubuh Dani langsung menggeliat. Dan dari perutnya muncul goresan-goresan merah membentuk pola seperti sisik ikan. Nafasnya berhenti beberapa detik, lalu matanya terbuka lebar. Hitam, sepenuhnya hitam. Nyai Sukma bergumam keras dan menyiramkan sisa air ke seluruh tubuh Dani. Tapi suaranya tertelan oleh raungan keras yang keluar dari mulut. Dani, bukan suara manusia. Bukan pula hewan. Suara itu seperti gabungan gemuruh, badai dan nyanyian menyedihkan. Dari dasar samudera. Lampu kamar padam seketika, dan dalam kegelapan, Dani melihat sesuatu keluar dari tubuhnya, sosok Andini. Tapi lebih tua,
lebih menyeramkan. Dengan mahkota dari tulang dan mata seperti permata tenggelam. "Sudah waktunya," ucapnya. Nyai Sukma terhempas ke dinding dan pingsan. Dani terdiam, lalu bangkit. Semua kabel medis terlepas dengan sendirinya, seolah tak berani menghalangi. Ia berjalan keluar dari kamar, dan seluruh rumah sakit membeku. Pasien berhenti bernapas. Monitor tak lagi berdetak. Waktu seakan berhenti. Dani keluar dan mendapati rumah sakit kini berada di tengah laut. Bukan air biasa, tapi laut berwarna hitam legam. Dengan bintang-bintang kecil berkilau di permukaannya. Di sekelilingnya, muncul puluhan tangan dari dalam air. Masing-masing memegang lentera hijau menyala. Ia melangkah di atas air. Tak tenggelam. Tak dingin. Seperti dipanggil pulang. Langit di atasnya berubah merah. Dan awan menggulung membentuk wajah besar wanita yang menangis darah. Wajah itu memanggil nama Dani berulang kali. Hingga laut mulai berputar, membentuk pusaran besar di tengahnya. Dani berdiri di pinggir pusaran itu. Di dalamnya, tampak sebuah kerajaan yang terbalik, pilar batu yang menjulang dari dasar. Patung-patung wanita laut tanpa mata. Dan suara-suara gaib yang membacakan mantra kuno. Tiba-tiba tubuh Dani melayang dan tenggelam ke dalam pusaran itu. Ia tidak merasa takut, justru merasa kembali. Di dalam dasar laut itu, ia mendapati dirinya berada di singgasana. Dikelilingi oleh makhluk-makhluk mirip manusia, tapi tak punya wajah. Mereka bersujud dan menyebutnya penerus darah pertama. Andini muncul kembali, berjalan di atas permukaan air dalam ruangan itu. Tapi kali ini, ia mengenakan jubah emas yang menyala. Dan di belakangnya, naga laut dengan sisik tembaga melingkar perlahan. Ia menyentuh dahi Dani dan berkata, "Malam satu suro belum selesai. Tapi kita sudah menang separuhnya." Dani bingung. Menang atas apa? Andini tersenyum. Atas dunia. Atas waktu. Dan atas para penjaga gerbang. Tiba-tiba seluruh kerajaan bawah laut itu berguncang. Suara dentuman seperti genderang perang bergema. Dan dari kejauhan, muncul cahaya putih menyilaukan. Andini berubah ekspresi. Mereka datang lebih cepat dari seharusnya. "Siapa?" tanya Dani. "Tetua gunung. Para pelindung daratan. Mereka tak akan membiarkan kau membuka gerbang terakhir." Andini mengambil sebuah keris berwarna biru gelap dan memberikannya pada Dani. "Ini satu-satunya kunci. Tapi hanya bisa digunakan saat purnama darah." Dani menggenggam keris itu, dan tiba-tiba ia kembali terbangun. Di tengah hutan. Di kaki Gunung Kidul. Tubuhnya masih membawa tanda-tanda. Dari bawah laut, kulit bersisik. Mata yang kadang berubah, dan suara-suara di kepalanya. Namun kini ia tak sendirian. Di sekelilingnya berdiri 6 orang berpakaian serba hitam. Masing-masing membawa wadah tanah liat yang mengeluarkan asap putih. Salah satu dari mereka berkata, "Kau sudah dilahirkan kembali. Tapi juga dikutuk. Dan kau hanya punya waktu 7 hari sebelum gerbang ketiga terbuka." Dani ingin bertanya, tapi tidak bisa bicara. Lidahnya terasa seperti membatu. Orang-orang itu mengikat tangannya dan membawanya turun gunung. Mereka tidak memandang Dani dengan benci, tapi juga tidak penuh hormat. Seperti memikul beban berat.
Dan di kejauhan, laut selatan mulai berwarna merah. Purnama mendekat. Malam satu suro belum berakhir. Tapi kini bukan hanya Dani yang terancam. Seluruh Jawa Selatan berada di ambang kehancuran.